Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revita Adinda Putri. Saya dari PIAU 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hakikat perkembangan anak usia dini menurut ahli dan peraturan perundangan di Indonesia. A. Hakikat perkembangan anak usia dini. Setiap anak bersifat unik. Tidak ada dua anak yang sama sekalipun kembar siam. Setiap anak terlahir dengan potensi yang berbeda-beda, memiliki kelebihan, bakat, dan minat sendiri. Kenyataan menunjukkan bahwa setiap anak tidak sama. Ada yang cerdas, ada yang biasa saja, dan ada yang kurang cerdas. Anak usia dini juga sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan baik fisik maupun mental yang sangat pesat. Sel-sel tubuh anak tumbuh dan berkembang amat cepat. Makanan bergizi dan seimbang serta stimulasi pikiran sangat diperlukan untuk mendukung proses tersebut. Selain pertumbuhan dan perkembangan fisik dan motorik, perkembangan moral dan bahasa juga berlangsung amat pesat. B. Hakikat anak usia dini menurut para ahli dan perundangan Indonesia. Anak usia dini adalah anak yang berada pada rentan usia 0-6 tahun menurut Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 dan 0-8 tahun menurut para pakar pendidikan anak. Menurut Mansur 2005 atau 88, anak usia dini adalah kelompok anak yang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang bersifat unik. Mereka memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan yang khusus sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangannya. Pada masa ini merupakan masa emas atau golden age karena anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat dan tidak tergantikan pada masa mendatang. Menurut berbagai penelitian di bidang neurologi terbukti bahwa 50% kecerdasan anak terbentuk dalam kurun waktu 4 tahun pertama. Setelah anak berusia 18 tahun mencapai 100%. Sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003, Pasal 1 ayat 14, upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak usia 0-6 tahun tersebut dilakukan melalui pendidikan anak usia dini PAUD. Pendidikan anak usia dini dapat dilakukan atau dilaksanakan melalui pendidikan formal, non-formal, dan informal. Pendidikan anak usia dini jalur formal terbentuk Taman Kanak-kanak atau TK dan Raudatul Atfal atau RA. Pendidikan anak usia dini jalur non-formal terbentuk Kelompok Bermain atau KB, Taman Penitipan Anak atau TPA. Sedangkan PAUD pada jalur pendidikan informal terbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan di lingkungan seperti Bina Keluarga Balita dan Posyandu yang terintegrasi PAUD atau yang kita kenal dengan Satuan PAUD sejenis SPS. Maleong menyebutkan bahwa ragam pendidikan untuk anak usia dini jalur non-formal terbagi atas 3 kelompok, yaitu kelompok Taman Penitipan Anak TPA usia 0-6 tahun, kelompok bermain KB usia 2-6 tahun, kelompok satuan padu sejenis SPS usia 0-6 tahun. Anak usia dini adalah anak yang berada pada rentan usia 0-6 tahun yang sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat, sehingga dibutuhkan stimulasi yang tepat agar dapat tumbuh dan berkembang dengan maksimal. Pemberian stimulasi tersebut harus diberikan melalui lingkungan keluarga. PAUD jalur non-formal seperti tempat penitipan anak TPA atau kelompok bermain KB dan PAUD jalur formal seperti TK dan RA. C. Aspek perkembangan anak usia dini dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013. Yang pertama, nilai agama dan moral. Aspek yang pertama dan yang paling utama untuk diajarkan kepada anak adalah nilai agama dan moral. Hal ini berfokus dalam menanamkan nilai-nilai dasar, norma-norma yang berlaku, hingga kesadaran. Anak perlu mengenal agama dan menjalankan ibadah agar lebih memahami arah hingga tujuan mereka dengan baik sejak dini. Tidak hanya itu, belajar agama dan moral banyak manfaat serta menanamkan sikap-sikap baik pada anak, seperti menolong sesama, bersikap jujur, sopan, menghormati orang yang lebih tua, hingga toleransi dengan penganut agama yang berbeda. Harapannya, anak akan tumbuh dengan persepsi yang tepat dan benar. Oleh karena itulah orang tua memiliki peran penting dalam memulainya sedari dini. 2.
fisik motorik. Sesuai dengan namanya, aspek fisik motorik ini merupakan sesuatu yang langsung berhubungan dengan perkembangan tubuh anak. Perkembangan fisik dan perilaku keselamatan hal ini meliputi berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala yang sesuai dengan ukuran anak seumuran. Selain itu, perilaku keselamatan ini meliputi kemampuan hidup anak yakni bersih dan juga sehat untuk keselamatan diri sendiri. Anak juga memiliki motorik halus baik yang meliputi kemampuan mereka dalam menggunakan alat untuk ekspresi diri dan juga eksplorasi seperti menggunakan pensil, bermain dengan boneka, dan lain sebagainya. 3. Kognitif. Aspek perkembangan kognitif berhubungan erat dengan akal dan pikiran sehingga jangan heran jika pertumbuhan pada era ini memiliki jangkauan yang sangat luas. Banyak pelajaran penting yang akan didapatkan oleh anak. Beberapa di antaranya mampu berpikir logis dengan mengenal perbedaan, klasifikasi, perencanaan, pola, sebab akibat, dan inisiatif. Anak dapat menyebutkan, mengenal, dan juga menggunakan lambang-lambang seperti abjad dan angka. Tidak hanya itu, tahap ini juga akan membantu anak untuk menggambarkan ulang banyak hal yang pernah mereka lihat. 4. Bahasa. Bahasa menjadi aspek perkembangan anak yang bisa orang tua amati dan latih. Anak dapat mengerti berbagai hal yang dimaksud oleh orang tua seperti cerita, aturan, perintah, dan juga menghargai bacaan. Tidak sampai di situ, bahasa juga meliputi bagaimana cara anak berbahasa dengan baik, seperti tanya jawab, memahami bentuk dan juga bunyi dari masing-masing huruf juga angka. 5. Sosial emosional. Perkembangan emosi anak pada usia dini menjadi hal yang perlu diperhatikan karena berperan penting dan terkait erat dengan pengenalan diri anak juga orang sekitar. Berbagai hal yang masuk dalam aspek ini adalah anak akan lebih senang jika bermain dengan teman sebayanya, memahami perasaan, merespon pembicaraan, berbagi mainan dengannya, mendengarkan ucapannya, hingga belajar menghargai dan pendapat orang lain sehingga anak akan tetap berlaku sopan. Tidak hanya itu, aspek ini juga mengajarkan anak arti dari tanggung jawab, hak-hak hingga aturan bagi mereka dan orang lain. 6. Seni. Aspek terakhir pada perkembangan anak adalah seni. Setiap anak yang terlahir bersifat imajinatif dan memiliki sisi seni mereka sendiri. Anak akan tertarik untuk mengekspresikan diri dan juga mulai mengeksplorasi diri dalam banyak hal, dari sisi kesenian seperti musik, lukisan, kerajinan, drama, dan tarian. Itulah tadi presentasi dari saya mengenai hakikat perkembangan anak usia dini menurut ahli dan peraturan perundangan di Indonesia. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.